Mas ya, sebenarnya pick-pickannya harusnya udah ke expect sama tim Onyx dengan permainan yang kayaknya masih mirip dengan pas group stage ya sebenarnya dari Lumayan Aurora. Ya, lumayan mirip. Cuman ya tadi Mas Adi juga bilang nih banyak strat yang mungkin masih disimpan-simpan. Gitu. Yang bisa aja keluar hari ini. Ya sebenarnya kayak Luoi kan udah sempat kita lihat Udah. stage. Di sini dimunculin lagi. Kena lagi. Pakito Gold Lane juga sama. Nah ini berarti tantangannya di Onyx nih. Mereka sadar nggak kalau Pakitonya bakal ngerepotin gitu loh. Dan ya ada perbedaan emang sedikit. Kalau kita ngomongin Sigibum dan juga Kelra lebih konvensional. Ya. Sementara Sigibum dia lebih adaptif dengan patch yang berubah. Di kalau misalkan bawain double fighter ya jujur emang Aurora lebih siap sepertinya. Iya, patch makanya sekarang. Melawan double fighter gimana sih? double fighter Waktu ya. main sama waktu deh. Itu TikTok. Iya main sama waktu soalnya double fighter susah pukul turret kan. nunggu hero yang bener-bener kayak marksman lah ya, marksman yang kuat di arah late game. Karena kalau misalnya double fighternya udah gitu dapetnya Freya yang bisa pukul turret, susah sudah. Makanya Freya jadi salah satu alasannya di ban untuk dua sisi bahkan ya, nggak cuma dari Onyx doang tapi Aurora juga. Kecuali kalau di late game nih Pakito Ya. bukan ninju bude, nyambit sarung tinju tuh baru kan jadi range tuh, bisa pukul tower jadinya. Nggak bisa kan tapi kenyataannya kan, jadi ya emang itu kelemahan double fighter. Agak susah nyambit sarung tinju ya. Ya susah. Tapi game kedua udah langsung dijawab Onyx kali ini berada di first pick. Hirara Kairi. Savage Bosch. Savage Boss. Tapi ini mulai lagi nih draft 9 Kurang menit 40 detik nih. Nah tapi balik Udah lagi, tebel nih lawannya. berarti ini Chow nih, Chow +1, entah itu Lilia, entah itu mungkin hero-hero yang bisa memberikan gangguan lah intinya utility. Agar nanti trio midnya lebih jalan sebenarnya. Kita ikut kata Mas Ade kali ya. Apa? Lilia. Kayaknya mahal kan katanya buat match ini. Lilia, tapi kalau Lilia Chow kayaknya enakan Lilia Mino sebenarnya. Aku lebih suka combo Lilia Mino. Ada efek heal up-nya, counter set up-nya juga lebih oke. Tapi Esmeralda dulu. Esmeralda. Dijawab untuk match up nih. Iya, Chow-nya jangan lupa ya. Ini kan udah dinamis banget nih kombonya nih. Hirara, Chow gitu kan. Early game banget, tempo lah mainnya intinya. Oh tapi Zuxin. Wah, Rafaela. Rafaela Mid. Nah, di band udah Udah sama persis nih. enggak, udah sadar dong harusnya dong ini Benny Sunshin berarti. Yes. Benny Iya. Sunshin dong harusnya. Atau Link lah intinya. Oke. Tapi Atlas di sini nggak laku ya buat match Aurora sama Onyx. Oh itu makanya mereka udah melupakan tuh hero yang kayak Atlas gitu kan. Inilah indahnya adaptasi dengan meta ya. Dimana kita udah melihat salah satunya kayak Atlas yang mungkin orang-orang udah pada tahu jawabannya kayak gimana. Tinggal nanti mainnya kayak gimana dan Divine Resurrection. Ini salah satu skill yang sangat merepotkan nanti. Iya. Ada yang kena geng sama Rafaela. Jadi itu yang Itu pasti bakal jadi kendala sebenarnya. Nah, masalahnya kan mereka bawanya nih tebal-tebal nih Bude ya. Bayangin Uranus udah kita berikan semua source skills, terus dia tiba-tiba datang lagi, Yes. nguras lagi semua source skillsnya. Terus yang bakal Capek ya lawannya. ngacak banget ya. Pertama buat di arah early game dimana damage-nya juga pastinya masih sangat amat minim. Iya. Dan untungnya Paku itu di ban karena aku rasa ini bakal jadi substitusi dari Freya yang paling seimbang sih. Oke, mengingat pentingnya Rafaela di mata Aurora karena tadi di game 1 di ban di second Yes. phase, sekarang sampai di pick di awal. Semahal itu sih. Nah kan kemarin juga pas match pertemuan sebelumnya, ini di game ketiga kalau nggak salah ya, Rafaela juga di ban kan di second ban phase. Iya. Jadi mereka emang pengen bener-bener maksimalin dulu di area mid lane-nya untuk memperkuat nih efek heal ke arah Uranus sama Balerik ya. Jadi bener-bener nggak bisa di take down early. Namun tenang, kan waktu itu udah pernah ngelawan nih. Tapi kan, Tapi kan udah punya pengalaman. oh ya Ya oke nggak sih, Be? pengalaman oke. Be, kok kamu gitu, Be? Sunshin bude. Dengan power Sky Pierce Granger sih, kita berharap pada late game lagi. Late game lagi menahan early game. Aduh ini ditabrak-tabrakin sama Musang ini mah jatuhnya. Waduh, tapi gak apa-apa. Ini baru game yang kedua dan semoga Onyx bisa untuk melawan. Langsung saja Ranger Mas dan juga Aul. Yes, thank you so much Bude. Profesor KIB dan juga Nevin. Sekali lagi gue ingetin, when you want it the most, it's not easy way out. Mahal, ekspensif banget di situ. Want it the most, Golden it's Rage. not easy Oh ya way itu lagu. out. Oh gitu. Artinya itu bener dong. Oke, kita harus chill ya karena kita akan tetap mengawal pastinya ini masih di best of 5 series. Yes. Walaupun Aurora dalam keadaan unggul sekarang dan kita say hello dulu untuk Lukas yang muncul. Jujur, jangan lupakan Shockwave Blast itu sakitnya. Dan dia bukan hanya menyakitkan di in game, mensyokkan kita juga sekarang.
Dan para pasukan dari tim Onyx mereka harus berjuang mendapatkan poin ini. Karena ingat kalau di match point pressure-nya lebih besar lagi Ul. Benar. Lebih beda lagi Ul. Yes, dan sekarang pressure harus diterima sama Lunar sih sebetulnya ya. Udah Lihat. mulai dicicil-cicil juga sama Lutfi. Dan Kiboy mencoba untuk mencari informasi, mengganggu TNC tapi gak dikasih jalan sama sekali dengan adanya Pagu yang langsung memasang badan di depan. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari bagaimana ada dua frontline kayak Uranus, Beleric, dan juga Rafaela mid lane yang bukan kali pertama muncul juga ya. Karena ini adalah salah satu draft yang dibawakan juga pada saat Aurora mendapatkan kemenangan atas tim Liquid Philippines. Alright, kita langsung aja Ul melihat harusnya Aurora ini akan coba lebih agresif. Di early, karena dia punya Lukas, dia tahu banget dia bakal bisa kontes untuk berada di arah turtle yang pertama Ul. Oke. Walaupun Hirara juga punya power akan hal tersebut, tapi fighternya fighternya Lukas ini nggak bisa dipungkiri, dia punya burst yang sangat burst Ul. Itu dia. Di level 4. Sakitnya. Apalagi kan dia bawa ke Assassin Emblem ya untuk Buset. Lukasnya juga, pakai Killing Spree, pakai Swift juga untuk bisa memperbanyak lagi nantinya attack speed yang dipunya. Tapi ya untuk Onyx sekarang sabar dulu. Kalau misalnya dia dapetin atas untuk Lunar, berarti waktunya banyak. Dan kalau di arah bottom lane ditutup sama Kiboy, dia punya waktu untuk dapetin turtle. Oke. Oke, tapi cukup apa nggak Ul? Sepertinya dipaksa mundur dulu ya. Purple buff akan menjadi prioritas dulu untuk keduanya, dari TNC maupun dari Kairi. Tapi jangan lupakan ini hero-hero yang nempel semua nih dari Aurora itu bakal bisa terjawab dengan Kiboy. Out of nowhere Ul melakukan cover. Supaya mereka bisa dapetin karakter turtle juga, tapi Kairi stay by on position. Retribution dari Kairi berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage sebuah jawaban. Waktu yang diberikan oleh Kiboy dan vision yang cukup jelas sampai si Gibum datang. Dimanfaatkan dengan baik. Ya, dan juga Kelra memanfaatkan waktu dengan cukup baik juga. Mencicil sedikit dari sinergi outer turret. Ini ngebuat dari Kelranya akan bisa lebih online, lebih cepat nantinya. Apalagi kalau pertanyaan tadi dilontarkan bagaimana Skypierce nih? Ada potensi Skypierce di Kairi ataupun di Kelra, dan harusnya tetap di Kelra ya. Iya, di Kelra gue setuju sih. Kalaupun nanti misalnya ya tiba-tiba ada gertakan harus dua, tapi lihat Purple jadi ambil. Kairi berhasil mendapatkan Purple. Menandakan sebuah pertanda yang lumayan bagus dan angin segar untuk Onyx. Sangat-sangat, dengan 1000 sekarang dipegang oleh Onyx juga tanpa membiarkan Aurora dapetin apapun. Sans yang dapat tuh. Ya, Lebih oke lagi, lebih oke lagi. Oke, tapi yang nantinya bakal berbahaya juga adalah bagaimana Lunar. Kalau misalkan dia udah finish dengan landing phase-nya, dia bakal bisa buka-buka vision juga untuk Aurora. Dan sementara ini untuk Onyx, mereka masih fokus untuk farming. Sampai nantinya di saat ada team fight, semua player-player dari Aurora yang by range ini nggak terlalu jauh, ya ini bisa ditangkap nantinya sama Kiboy. Alright. Tapi menyaksikan para pasukan dari tim Aurora dengan pohon terpokoknya kembali. Jangan sampai Kiboy mencari sebuah fataling yang membuat dirinya harus tenggelam. Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa aku bersama dengan Rosa dan juga Tianzi menargetkan ke arah Sans berada. Lihat Tianzi langsung berubah. Jadi rubah dengan 9 ekor. Mencoba untuk men-take over kembali keuntungan yang sudah di tangan dari tim Onyx. Tapi Lutfi menutup dua pemain dari tim Aurora Turki. Tapi satu point kill adalah sebuah hal yang sangat baik karena Lunar seperempat terakhir. Target dari Kiboy ke arah belakang, Kairi. Dapatkan siapapun yang bisa dia makan itu Lunar. Dan point kill tersebut di tangan dari Lutfi. Kelra langsung melakukan cover ke arah tengah untuk menuju ke arah turtle. Oke, dengan waktu yang tidak cukup lama langsung di resurrect ya dengan adanya Rosa. Muncul lagi Lunarnya, jangan lupakan ini Flying Cloud. Yang ngebuat harusnya akan bisa menjangkau teamfight lebih cepat lagi. Tapi tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Onyx untuk hal tersebut bisa terjadi. Mereka langsung dapetin turtle tanpa basa-basi. Tapi si Gibum di arah bottom lane hampir bisa mendapatkan full plating. TNC Kiboy kali ini menutup dengan adanya Skypierce. TNC loh. Berarti tandanya mereka akan menjadi Lebih galak. lebih agresif, lebih jahat. Harusnya ya. Tapi untuk sekarang keadaannya yang memang Solo kill! Out of nowhere dari bottom lane, Skypierce aktif sedang membahas ke arah TNC menjadi point kill selanjutnya. Rafael Link menuju ke arah Kelra dengan 2 point kill. Pagu menjadi point kill yang ketiga. 30 stack Skypierce out. yes, itu dia yang dinantikan oleh Onyx. Dan menabung lagi bagaimana damage dari Kelra yang nantinya akan menjadi eksekutor. Karena satu persatu sudah berhasil untuk dimakan oleh Onyx. Wow, Skypierce dari TNC yang
masih kita pertanyakan ya nantinya. Akankah efektif karena sejauh ini kalau kita ngelihat dari replaynya ada solo kill. Itu dia notifikasi yang sangat-sangat satisfying juga. Tadi Fatal Link Connect 2 dan akhirnya ngumpan lagi untuk bagaimana Kelra bisa mendapatkan poin kill demi poin killnya. 30 stack lethality ada di Kelra sekarang. Oke, 30 stack yang tinggi banget di menit yang ke-6 kalau menurut gue. Tapi jangan lupakan itu bisa turun. Bisa. Itu yang harus dijaga. Harus naik atau nggak stay nggak apa-apa. Karena kalau turun makin berat. Untuk mereka bisa menghabisi para pasukan dari tim Aurora di early game. Ya. Lunar, bakal coba ditahan, lihat. Crowd control, CC, chain CC yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di top lane sekalipun. Tapi Lunar masih terlalu kokoh. Ya, dan ini permasalahan dari Aurora juga harus berhadapan dengan Chusin dari Suns ya. Yang akan bisa mengganggu hero-hero yang benar-benar jalan kaki nih. Kayak Beleric ya kan, ditempelin, diangkat lagi. Tapi ya Turtle sekarang sudah muncul, akankah menjadi perfect Turtle untuk Onyx? Karena Aurora udah mulai maju juga memegang Turtle-nya. Bukan hanya itu aja, Rosa is kami juga dengan adanya Rafaela. Kiboy mencoba menutup ke arah belakang. Si Gibu menjadi target utama mereka. Tapi Kiboy nampaknya ter-take down, instant kill. Fatali memang udah keluar, tapi Kara ditutup habis sama Pagu. Mengambil for defensive di belakang Kyrie. Berhasil mendapatkan Turtle. Satu poin kill terhadap seorang Pagu. Mencoba ditutup kembali, Kyrie masih mau lebih lihat. Damage dari si Gibu. Seperempat darah Kyrie hampir meledak. Yap, dan itu juga ada bantuan dari bagaimana movement speed yang ditambah atas Holy Healing dari Rosa. Tapi di sini memang Wrath of Dryad yang menjadi sebuah pengganggu. Si Gibum damage-nya masuk semua dengan zaman force yang dia bentangkan. TNZ dapetin ke arah Lutpi, Sansnya juga dipukul mundur. Tapi satu buah clutch steal yang didapatkan oleh Kyrie membuat Perfect Turtle menjadi milik Onyx. Clutch steal, perfect turtle, dan bahkan poin kill. Ini benar-benar menjadi sebuah poin kill yang sangat mau. Tapi Pagu kembali menjadi poin kill, menambahkan 40 stack. Skybeaster dan Kyrie menutup jalan para pasukan dari tim Aurora. Di belakang Sans mendapatkan Rosa, flicker for defensive. Keyboy coba menargetkan Rosa terlebih dahulu, tapi TNC melakukan cover. Lihat TNC diem aja di situ mengerikan. Tapi Lutfi menempelkan si Gibum. Tidak ada mana. Terus si Gibum memilih untuk mundur. Aurora berada dalam tekanan kali ini. Yes, itu dia. Dan apalagi juga di sini Kelranya tidak tumbang sama sekali. Sangat-sangat bisa menjadi kembali lagi eksekutor yang diandalkan dari Kunci ya. Onyx. Iya, jadi kuncian juga nih untuk sekarang karena Aurora tertinggal di angka 3.800 dan bagaimana penggunaan dari Skypierce yang ada di tangan dari TNZ ini nggak maksimal. Tadi yang gue lihat adalah Pagu ini, walaupun dia tadi ter-take down dan mereka kalah team fight, Pagu bagus banget gimana cara dia nutup Kelra. Dan kali ini Kelra tahu akan hal tersebut dan Pagunya dimakan aja di awal nggak apa-apa. Dan dia langsung ada Rhapsody, satu poin terakhir ternyata nggak berhasil. Pagu di arah belakang bakal menjadi target utama dari Lutfi. Si Gibum juga nggak bisa berdansa karena ada absorb damage dari Lutfi. Oke, ini si Gibumnya juga yang harus diwaspadai ya damage-nya dan pencurian berhasil dilakukan. Dapat Retri dari Kyrie ya, karena TNC-nya nggak mengeluarkan Retri juga. Tapi ini informasi nih, kalau misalkan memang Aurora mau mancing langsung adanya perebutan di arah Lord di saat Kyrie-nya diinformasikan tidak ada retribution. nggak wise nggak sih Ul? Enggak sih. Nggak wise ya kayaknya. Karena lihat di depan sana Pagu! Breath of Triumph Flicker menandakan Kelra free hit dari belakang sana. Dan lihat satu mobile kill mendapatkan Kelra. Stark Sky bisa 50. Menuju ke arah backline. Target utama mereka di depan sana Rosa. Hilang tengah dan Segi Boom. Benar-benar ditempel habis sama Lutfi. Dan di bottom lane Sans memberikan Kelra harusnya jadi stack 80 Skypiercer. Lihat dibiarkan begitu saja. Full stack Skypiercer kah? Yes, meledak semua damage-nya. Jadi itu dia sebuah jawaban yang sangat-sangat bisa ditemukan oleh Onyx adalah ya udah pegangin aja front line-nya dengan membawakan Chusin. Tapi Lutfi benar-benar mengganggu juga mendistract di arah top lane, membiarkan Kyrie bisa mendapatkan free ke arah Lord-nya. Dan memang ada inisiasi, Flicker, Wrath of Dryad kena juga. Tapi ada perfect match untuk kabur, memastikan bahwa Kelranya free hit dan mendeliver semua damage secara optimal. Satu persatu dimakan dan lihat targetingnya berbeda. Ada yang ditarik ke kanan, ada yang dikejar juga ke arah belakang. Dan akhirnya ngebuat jadi keuntungannya di tangan Onyx dengan keunggulan dari segi atribut yang mereka miliki 7.500. Ya, itu semenjak Wrath of Dryad dari Pagu Flicker ke arah Onyx. Dia nggak fokus ke arah Kelra lagi dan setelah dia udah nggak fokus ke arah Kelra, Kelranya dia free hit. Dan ketika Kelra free hit dia nggak harus pakai Flicker untuk defensive full. Dan ini dia stacks 80 Skypiercer aktif. Di depan sana Lunar
Jangan lupakan stack 80 di depan para pasukan dari tim Aurora. Di zoning out oleh Lutfi. 10 menit mulai berhasil memecahkan PS turret dan menangkat satu. Lunar diangkat derajatnya, tapi sayang damage-nya masih belum cukup. Dan di arah bottom lane langsung 3 PS turret dipecahkan oleh tim Onyx. Alright. Satu buah base bottom turret dan sekarang sudah menjadi 3. 10.000 perbedaan gold dan Lordnya masih berjalan. Keyboy di arah backline, coba untuk menarik siapapun di depan sana. Perpasukan dari tim Aurora, mereka mencoba di masa depan lane. Keyboy di following up di depan sana. Kera dengan Rhapsody berhasil melakukan satu mobile kill. 2 dengan Death Sonata, harta tata Death Sonata. Makasih Keyboy, ditempel oleh Lutfi. Tidak bisa bergerak, fokus menuju ke arah base. DNC udah berubah menjadi sebuah rubah yang harus tumbang di hadapan Kera. Triple kill, looking for Mania. Dan Mania Onyx berhasil mengamankan game yang kedua